perlu kita ketahui bahwa sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa ini adalah hubungan internasional. Aset ini terregistrasi di Union Bank Swiss. Secara internasional silakan cek, Bais bisa cek, BIN bisa cek. Nah, kenapa kita hadir saat ini? Karena kita melihat tahun 2024 ini Raja Nusantara harus muncul ke permukaan untuk membenahi kondisi negara saat ini. Terus apa yang membuat klaim itu? Pertama, dia harus memiliki dokumen. Setelah dokumen itu, dia harus didukung dengan material. Material itu berupa artefak dan termasuk barang-barang yang dimasukkan di Union Swiss Bank itu. Kemudian yang terakhir adalah dia memiliki stempel kerajaan untuk mengklaim aset tersebut. Dan yang terakhir adalah owner itu harus bisa melewati verifikasi secara forensik DNA, seperti itu. Makanya dulu Bapak Jokowi dan SBY mau mengambil yang 8.000 triliun dan 11.000 triliun tertolak karena mereka bukan owner, dia hanya sebagai kepala negara. Maka dari itu kesempatan ini saya menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia, jika ingin mendapat bantuan dari kami pemilik aset Nusantara, maka hubungilah Rian Latif sebagai pemegang mandat. Saya ini hanya ditugaskan sebagai pemegang mandat oleh Raja Nusantara. Jadi untuk mengklaim bahwa dialah pemegang aset Nusantara itu tercantum dalam White Spiritual Wonder Boy. Jadi itu membuktikan untuk mengklaim harta itu dia terikat dalam White Spiritual Wonder Boy, dan untuk mengakui bahwa dia adalah orangnya, maka dia harus memiliki beberapa syarat yang tadi, syarat dokumen, material, forensik, dan stempel. Salah satu contoh yang saya diamanahkan adalah contoh kecil. Ini adalah aset Nusantara milik Raja Nusantara. Ini ada artefak Ganesha dan Putri Gayatri. Putri Gayatri ini adalah istri Raja Brawijaya V, Gayatri. Ini istri beliau. Dan ini patung artefak Ganesha, seperti itu. Nah, ini nilai secara materi kita harus lihat dulu historinya. Batu aja punya harga kalau mau diuangkan, tetapi tujuan kita bukan mengejar materi. Kita ingin menunjukkan bahwa kalau mengejar materi, tadi saya katakan bahwa aset Nusantara itu ada senilai 6,1 triliun dolar US. Ini bagian kecil aja yang kami bisa tunjukkan. Ini adalah artefak bagian kecil dari aset Nusantara. Dan jika pemerintah ingin bertemu dengan Raja Nusantara, insya Allah saya akan mempertemukan, karena hal ini kita tidak bisa umbar-umbar karena ini menyangkut keselamatan Raja Nusantara, seperti itu. Karena aset yang dipegang ada Kerajaan Nusantara itu bisa mempengaruhi sistem keuangan internasional. Dialah pemegang kendali keuangan internasional yang tercantum di dalam White Spiritual Wonder Boy. Coba silakan cek, search di Google dimanapun tentang White Spiritual Wonder Boy. Sayalah pemegang stempel perjanjian tersebut. Perlu kita ketahui, garis bawahi, di Pulau Sulawesi saja itu terdiri dari beberapa kerajaan, tetapi induk kerajaan itu adalah Kerajaan Luwu, Payung Riluwu. Jadi kerajaan tertua itu ada di Sulawesi Selatan, Kerajaan Luwu. Silakan cek kitab Ilagaligo. Tujuannya adalah bagaimana kita bersatu, bukan menjadi negara dalam suatu negara. Kerajaan Nusantara adalah kembali mengambil peranan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, membantu pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di daerah. Nah, inilah yang saya tekankan, bahwa pemerintah harus memberikan peranan kepada Kerajaan Nusantara. Jangan Kerajaan Nusantara ini hanya dijadikan kontestasi acara-acara adat, pesta adat, tetapi harus kita berikan kewenangan dia, karena pemilik negara ini adalah Kerajaan Nusantara. Itu harus diingat dan digarisbawahi. Pondasi negara Republik Indonesia ini adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Jadi libatkan mereka. Makanya saya kemarin ketemu sama Raja Luwu untuk mendiskusikan, kita membentuk tim 7, bagaimana Raja-Raja Nusantara itu secara bergilir akan menjadi Dewan Pertimbangan Agung Presiden. Jadi saya minta
presiden yang terpilih nanti, ada Dewan Pertimbangan Agung, di mana Dewan Pertimbangan Agung itu terdiri dari Raja dan Sultan Nusantara untuk memberikan arahan dan bimbingan seperti itu. Jangan hanya ormas yang diberi peluang-peluang istimewa gitu.